Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari syarah Kitabul Jami' yang merupakan bagian terakhir dari Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Dan kita sudah masuk dalam bab yang ketiga, itu bab Az-Zuhud wal Wara'. Bab tentang zuhud dan wara', dan sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya zuhud intinya adalah zuhud terhadap dunia. Bagaimana seorang menata hatinya agar tidak terfokus pada dunia, agar tidak mengejar dunia. Ya, bisa jadi dunia sudah di tangannya, namun dia tidak terpedaya dengan dunia tersebut. Oleh karenanya seorang ulama pernah berkata, orang-orang mengatakan kepadaku bahwasanya adalah aku seorang yang zuhud. Ini perkataan Malik bin Dinar. An-nas yaqulun inni zahid. Orang berkata, saya adalah orang yang zuhud. Innama zahid Umar bin Abdul Aziz alladhi atatu dunya fatarakaha. Tetapi sungguhnya orang yang zuhud sungguhnya adalah Umar bin Abdul Aziz, yang dunia datang kepadanya namun dia meninggalkannya. Ya. Jadi seorang kalaupun dunia sudah di tangannya, maka jangan sampai masukkan di hatinya. Adapun wara' adalah meninggalkan perkara yang kita ragukan. Bisa jadi haram, bisa jadi syubhat. Maka kalau seorang wara', maka dia meninggalkan apa yang dia ragukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang ragu kepada perkara yang tidak ragu. Kita masuk pada hadis yang pertama tentang termasuk wara' meninggalkan perkara-perkara syubhat. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dua-duanya sahabat. Nu'man sahabat, bapaknya Bashir juga sahabat. Semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isba'aihi ila udhunaihi. Dan Nu'man mengisyaratkan dengan kedua tangannya ke kedua telinganya. Artinya dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat tatkala meriwayatkan hadis, bisa jadi sahabat mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi sahabat mendengar dari sahabat yang lain. Ini terjadi. Apalagi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sering meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Demikian juga Abu Hurairah terkadang meriwayatkan dari sahabat yang lain. Maka Nu'man bin Bashir ingin menegaskan, saya mendengar hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengisyaratkan kepada kedua telinga beliau, dan dia berkata, aku mendengar dengan kedua telingaku langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin. Dan haram itu jelas, wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara keduanya, antara yang halal dan haram, ada yang perkara yang samar, tidak jelas, masih rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu tentang hakikatnya, apakah halal atau haram. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dini wa irdihi. Barang siapa menjauhkan diri dari syubhat, meninggalkan syubhat, maka sungguh dia telah mensucikan agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka suatu saat dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fihi. Seperti seorang penggembala yang dia menggembalakan gembalaannya di sekitar daerah terlarang. Lama-lama gembalaannya tadi akan masuk dalam daerah terlarang. Ala wa inna likulli malakin hima. Likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja itu punya daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah bahwasanya daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu.
Kalau segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau ternyata rusak segumpal daging ini, maka jasad seluruhnya akan rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia adalah jantung, atau sering kita terjemahkan dengan hati. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini secara sederhana menjelaskan di antara bentuk wara' yaitu seorang meninggalkan yang dia ragui, yang dia ragukan. Yang halal jelas, yang haram jelas. Banyak perkara yang halal jelas ya, makanan, minuman banyak yang jelas halal. Banyak pekerjaan juga yang jelas halalnya. Di samping itu ada juga perkara-perkara yang jelas-jelas haram, makan babi, makan anjing, khamar ya. Jelas haram, pekerjaan riba jelas haram ya. Menjudi, merampok, mencuri semuanya haram, jelas. Nah, di antara kedua ini ada perkara-perkara yang mustabihat, yang samar, tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu tentang hakikatnya. Orang yang berilmu ngerti ini halal atau ini haram. Tetapi banyak orang yang tidak ngerti. Nah, bagaimana kalau kita termasuk dari orang yang banyak tersebut tidak tahu tentang hakikat dari hal ini? Maka ini halal atau haram dia tidak tahu ya. Seperti masalah-masalah yang diperselisihkan, apakah halal atau haram, atau suatu pekerjaan diperselisihkan halal atau haram ya. Maka di antara bentuk wara' seorang sebaiknya dia meninggalkan hal tersebut. Dia meninggalkan makanan tersebut, dia meninggalkan muamalah tersebut, dia meninggalkan penggunaan barang tersebut, dia meninggalkan pekerjaan tersebut ya. Ini lebih baik bagi agamanya. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Tetapi seandainya kalau dia bertanya kepada seorang alim dan orang alim terus menjelaskan bahwasanya halal dan dia sudah yakin itu halal, maka tidak mengapa dia kerjakan. Tapi kalau ada timbul keraguan ya, karena hati kita ini punya sinyal. Kalau ada sesuatu yang meragukan, hati kita pasti punya sinyal. Karena di antara sifat jiwa kita adalah nafsul lawamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala uqsimu bin nafsil lawamah." Dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Jiwa ini sangat kita perlukan, jiwa yang masih hidup yang suka mencela. Maksudnya apa? Mencela pemilik jiwa tatkala dia terjerumus dalam perkara yang haram. Tatkala dia terjerumus dalam perkara yang syubhat, jiwanya mencela. Hati-hati loh. Pasti ada sinyal jika orang masih beriman. Maka saya sering sampaikan, seorang yang tatkala dia sedang riya, saya yakin dia sadar dia itu riya. Saya yakin dia sadar dia sedang mencari pujian. Karena hatinya kasih tahu ada sinyal kamu sedang riya. Tapi terkadang dia cuek saja, dia menikmati riya tersebut dan dia membiarkan diri terjerumus dalam pujian-pujian manusia padahal hatinya sudah memasang sinyal kamu itu lagi riya. Dan itu rata-rata seperti itu ya. Hati kita punya sinyal. Kita makan haram pasti hati kita ada keraguan. Dia kasih sinyal. Nah, ada hal-hal yang kita ragu, hati kita memberi sinyal, jiwa kita memberi sinyal untuk ragu, maka tinggalkan. Kata Nabi, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang ragu menuju yang kepada engkau tidak ragu. Karena kalau seorang melakukan yang syubhat, misalnya ada 10 syubhat, dia terjang semuanya. Taruhlah syubhat pertama, setelah dicek ternyata halal. Syubhat kedua, hakikatnya halal cuma dia tidak tahu, cuma syubhat. Syubhat ketiga, menurut dia syubhat, tapi ada ulama mengatakan hakikatnya halal. Lama-lama syubhat kelima itu haram. Syubhat ketujuh mungkin haram. Maka barang siapa yang selalu menerjang syubhat, sudah bisa dipastikan satu saat dia terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti kambing jika digembalakan di sekitar areal orang lain, sementara areal orang tersebut tidak dipagar, ya lama-lama dia makan dari rumput dari areal orang lain. Ya. Barang siapa yang nyerempet haram, syubhat itu nyerempet haram. Dia sering nyerempet, lama-lama dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Ini tafsiran para ulama. Di antara tafsiran, barang siapa yang memakan yang haram, siapa yang terjerumus dalam yang syubhat, dia pasti terjerumus dalam yang haram. Saya ulangi, ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yang sudah kita jelaskan tadi. Barang siapa terjerumus dalam syubhat, lama-lama dia pasti terjerumus dalam yang haram. Karena di antara syubhat tersebut pasti ada yang haram. Tafsiran yang kedua, barang siapa yang sudah kebiasaan melakukan syubhat, akhirnya syubhat itu terasa ringan bagi dia, lama-lama bagi dia haram juga perkara yang ringan. Sudah terbiasa dengan perkara yang syubhat, sudah terlatih dengan perkara yang syubhat, artinya akhirnya haram juga sudah biasa. Di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah hati. Bahwasanya kalau hati seorang baik, maka jasadnya juga akan baik. Kalau hatinya buruk, maka jasadnya juga akan buruk. Rasulullah SAW menyebutkan masalah hati setelah menyebutkan tentang perkara syubhat. Sehingga sebagian ulama mengatakan masalah makanan, masalah pekerjaan yang kita lakukan itu berpengaruh dengan hati. Seorang sering makan yang haram, seorang sering melakukan muamalah yang haram, ya, maka hatinya tidak bersih. Hatinya tidak bersih.
maka dia akan sulit untuk khusyuk dalam salatnya. Dia akan sulit untuk mentadabburi Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena dia selalu terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang haram. Maka seorang menjaga hatinya dengan menjauhkan diri perkara-perkara yang syubhat. Kalau seorang wara', setiap yang ragu dia tinggalkan, Allah akan berikan kepada dia kekhusyuan dalam salatnya. Allah akan berikan dia kekhusyuan dalam salat. Allah akan buat rasa takut dalam hatinya. Kenapa? Dia meninggalkan suatu perkara karena Allah. Dan Allah tahu. Allah tahu apa semua yang kita lakukan. Kita mengenal sesuatu, Allah tahu isi hati kita. Dia meninggalkan hal ini karena aku. Maka Allah akan masukkan kekhusyuan, ketenteraman dalam hatinya. Ya. Inilah faedah kenapa Nabi menyebutkan masalah hati setelah menyebutkan tentang perkara syubhat. Bahwasanya kekhusyuan hati, kebersihan hati itu berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya, muamalah kita, ya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Celaan bagi orang yang diperbudak dunia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba al-qatifah. Al-qatifah adalah kain yang halus, yang lembut, yang orang gandrungi di zaman tersebut. Ya, orang memiliki kain yang halus, lambang keberhasilan, lambang kekayaan, lambang kehidupan yang nyaman. In utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dia diberikan hal-hal tersebut, dirham atau dinar atau kain yang halus, maka dia akan senang. Wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dia tidak mendapatkannya, maka dia pun marah. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah menyebut, atau Nabi SAW menyebutkan tiga perkara: dinar, dirham, al-qatifah. Ya. Dinar dan dirham atau uang emas dan perak, dan al-qatifah yaitu kain yang halus, yang lembut. Ya. Dan Nabi mengatakan abdud dinar, abdud dirham, abdul qatifah. Hamba dinar, hamba dirham, hamba dari kain yang lembut. Penyebutan tiga ini hanya sekedar perwakilan, maksudnya dunia. Nabi menjelaskan ada hamba-hamba dunia, hamba dinar, yang seluruh kehidupannya untuk mencari dinar, yang seluruh kehidupannya untuk mencari dirham, yang seluruh kehidupannya untuk mencari kenyamanan dalam kehidupan. Bajunya harus yang paling lembut, selimutnya harus yang paling lembut, kasurnya harus yang paling nyaman. Itu kehidupannya. Itu disebut oleh Nabi dengan hamba. Kenapa dikatakan hamba atau budak? Karena memang tujuan dia adalah itu. Dan benar-benar dia diperbudak oleh harta. Dia menyangka bahwasanya harta akan dia kuasai dan akan dia lakukan apa yang dia kehendaki dengan harta tersebut. Ternyata dia dikuasai harta. Jadi banyak orang merasa dia menguasai harta, namun pada hakikatnya dia adalah budak harta. Kapan harta itu mengatur dia? Kapan harta tersebut mengatakan tunda solatmu, dia akan tunda solat. Kapan hartanya mengatakan demi harta ribut dengan keluargamu, dia akan ribut dengan keluarganya. Kapan hartanya mengatakan tinggalkan solat, dia akan tinggalkan solat. Kapan hartanya mengatakan terjang itu perkara riba, dia akan lakukan demi untuk meraih harta. Jadi sebenarnya harta budak dia atau dia yang budak harta? Dia yang budak harta. Meskipun zahirnya dia memiliki harta dan dia melakukan apa saja dengan harta tersebut, namun pada hakikatnya dia itu diperbudak oleh harta. Waliyadzubillah. Maka seorang jangan sampai ya dia akhirnya menjadi budak dinar, budak dirham. Ya, tentunya orang yang seperti ini bukanlah orang yang zuhud dan juga bukan orang yang wara', karena sikap dia, keputusan dia semua ditentukan oleh harta. Semua ditentukan oleh harta. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Kepada beliau mobil B1853XX P dalam memindahkan kendaraannya, karena kalau tidak dipindahkan akan diderek karena menghalangi jalan. Ulangi nomornya. B1853. Mobil apa? Oh, punya antum apa? B1863 PKP. Mobil apa itu? Toyota Sienta. Sienta. Warna orange. Ya.
Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang ketiga, perintah untuk wara kepada dunia. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, kemudian dia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seperti seorang yang asing. Au abir sabil, atau seperti orang yang numpang lewat. Kata Nabi sambil memegang pundak Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar adalah sahabat junior, masih sangat muda tatkala itu. Masih sangat muda. Jadi dalil bahwasanya kita harus punya perhatian untuk beri wasiat kepada anak-anak muda, terutama sebelum mereka menikah, sebelum mereka tahu tentang kesibukan dunia, setelah mereka dipenuhi dengan tanggung jawab mengurus anak dan istri, ya. Perlu diingatkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Ibnu Umar. Jadi kalau kita punya anak sudah mulai SMA, sudah mulai kuliah, SMP, kita ingatkan tentang hal-hal seperti ini. Ya, sambil dengan penuh perhatian, ya. Dan mudah-mudahan bisa masuk dalam hati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam megang pundak Ibnu Umar, karena Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing, au abir sabil, atau orang yang hanya sekedar numpang lewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Ibnu Umar setelah mendengar wasiat Nabi ini, dia berkata, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau kau sudah tiba di sore hari, maka jangan tunda-tunda waktu, nunggu sampai pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kau sudah di pagi hari, segera beramal, jangan kau tunda sampai sore hari. Wa khudh min sihatika li saqamik. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautika. Dan sebelum, manfaatkanlah kehidupanmu sebelum kematianmu. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Umar, dan ini juga wasiat kepada kita semua, terutama antum-antum yang tinggal di Jakarta atau di Bintaro, Jakarta Coret, ya. Yang hidup di kehidupan yang kota gemerlap, ya, penuh dengan kemewahan, penuh dengan kelezatan dunia, penuh dengan makanan-makanan yang luar biasa, ya. Saya dulu waktu tinggal di Papua, sampai SMA di Papua, ya, saya sering nonton TV swasta pakai parabola. Kadang-kadang iklan ayam goreng. Saya bilang, kapan saya bisa makan ayam ini? Di sana enggak ada masalahnya. Di sana enggak ada, ya. Ayam goreng tepung luar biasa lezatnya, ya. Banyak hal saya mimpikan, kapan saya bisa makan hal-hal tersebut, ya. Di Jakarta ini apa saja yang kita inginkan ada, dunia ada, ya. Ya, apa yang kita ingin lihat ada, apa yang kita nikmati ada, ya. Oleh karenanya hati-hati, ya. Maka wasiat-wasiat Nabi seperti ini hendaknya kita ingat-ingatkan dalam diri kita, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing. Dua pilihan, orang asing atau orang numpang lewat. Orang asing maksudnya apa? Seperti Anda kalau sedang bersafar, bekerja di luar negeri, di luar kota. Seorang bekerja misalnya di Hong Kong, dan dia tahu bahwasanya dia hanya bekerja dalam waktu yang singkat, mungkin 5 tahun. Setelah itu dia akan kembali ke tanah air. Maka kalau dia sebagai orang asing, harusnya dia kumpulkan uang untuk bangun rumah di tanah air. Bukan kemudian dia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian dia bangun istana di Hong Kong, kemudian setelah jadi dia tinggalkan. Seakan-akan dia adalah penduduk asli di Hong Kong. Kalau dia penduduk asli di Hong Kong, tidak apa-apa, dia akan tinggal situ selamanya. Silakan dia bangun rumah semewah-mewahnya, ya, bangun istana semegah-megahnya, enggak ada masalah. Beli mobil semewah-mewahnya, karena dia akan tinggal di situ selama-lamanya di Hong Kong misalnya. Tapi kalau ternyata dia di Hong Kong cuma 5 tahun, cuma 7 tahun, dan sisa puluhan tahun akan kembali ke tanah air, maka seharusnya orang yang waras, dia harusnya kumpulkan uang untuk dia kirim ke tanah air, untuk dia bangun istana semewah-mewahnya, karena dia akan tinggal lama di istana tersebut. Demikianlah logika kita antara dunia dengan akhirat. Bahwasanya kita hidup ini cuma sebentar, tidak lama, ya. Paling lama ya berapa? 80 tahun, 70 tahun. Sekarang saya tanya, yang di atas 70 tahun coba angkat tangan.
Di atas 70 tahun ada ya? Cuma satu orang. Yang lain kemana? Sudah tidak ada. Begitu turun lagi. Yang di atas 60 tahun angkat tangan coba. Satu orang juga, 2 orang, 3 orang. Sudah tanda-tanda. Iya. Kemana yang lainnya? Kemana teman-temannya? Kemana sahabat-sahabatnya? Sudah pergi ke kampung halaman yang sesungguhnya. Ya. Nah, kalau kita ternyata di dunia ini terpedaya, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya di sini. Ya, kemudian kita bangun istana semegah-megahnya, kemudian kita hambur-hamburkan uang kita berfoya-foya. Tidak ada yang kita sisihkan buat akhirat, maka ini perkara yang sangat mengenaskan. Ya. Perkara yang sangat mengenaskan. Boleh Anda ya mengumpulkan uang untuk anak, untuk istri, senangkan istri bagus, senangkan anak bagus. Tapi Anda harus juga mengamankan diri Anda. Anda harus punya tabungan di akhirat. Banyak orang pikirkan tabungan buat anaknya, buat istrinya, ya. Tetapi tabungan dia mana buat di akhirat? Dia harus punya tabungan. Ya. Dia harus bangun istana di akhirat. Boleh jadi Anda di dunia tidak punya istana, yang penting punya istana di akhirat. Kalau Anda punya istana di dunia tidak masalah, yang penting punya istana di akhirat. Jangan sampai menghabiskan waktu untuk membangun istana di dunia, ternyata di akhirat tidak punya istana sama sekali. Ya. Allah sering mengingatkan bahwasanya dunia cuma sementara. Cuma kita seakan-akan lupa dan lalai. Ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama thali ghaithin a'dabal jabal kuffar nabatuhu. Ketahuilah kata Allah, i'lamu ketahuilah, ilmuilah, yakinilah bahwasanya dunia ini hanyalah permainan senda gurau, sebentar saja. Orang bermain-main sebentar, game over. Ya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, senda gurau kemudian selesai. Isinya hanyalah saling banyak-banyakan, perhiasan, ya, mengumpulkan harta. Memang indah, tetapi akan selesai dengan cepat. Makanya disebut dengan dunia, diambil dari bahasa Arab artinya dunu. Dunu artinya qarib, dekat. Kenapa Anda tinggal di sini sebentar, tidak lama. Maka jadilah Anda seperti orang yang asing, bukan orang yang akan hidup selamanya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au abiru sabil. Seperti orang yang hanya numpang lewat. Nah, kalau seorang numpang lewat, dia ingin pergi ke suatu kota, dia numpang lewat, dia mampir sebentar. Apa yang dilakukan? Dia hanya mengambil kebutuhan secukupnya, kemudian dia melanjutkan lagi. Ambil secukupnya karena dia cuma numpang lewat, cuma istirahat sebentar. Kemudian dia melanjutkan perjalanan menuju tempat yang sesungguhnya. Ini cuma numpang lewat. Tujuan kita adalah kampung akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ya. Sungguhnya kehidupan akhirat kehidupan yang sesungguhnya, bukan dunia. Dalam satu hadis kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Suatu hari Rasulullah sallallahu tidur di atas tikar. Tikar mungkin dari pelepah korma yang dipilin, yang disambung-sambung jadilah tikar. Faqama, kemudian Rasulullah sallallahu bangun, waqad athara fi jambihi. Nampak bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi pakai rida, tidak pakai baju lengkap, cuma kain, tidur, akhirnya lambungnya tertempel dengan tikar, akhirnya nampak bekas-bekas tikar di lambungnya. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan bagi engkau tempat tidur dengan yang lebih enak, ya. Jangan tikar di lantai, tempat tidur. Yang mungkin lebih lembut, ya, semacam kasur ya. Faqala, maka Nabi SAW berkata, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah. Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang pejalan atau orang musafir yang bernaung di bawah sebuah pohon, thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kehidupan beliau yang sangat sederhana. Apakah beliau tidak mampu untuk beli yang mewah? Mampu, tapi beliau tidak demikian. Dan para sahabat tidak menawarkan, ya Rasulullah bagaimana kalau kita bikin istana, kalau kita belikan yang mewah? Tidak, sahabat cuma nawarin tempat tidur. Itu pun saja Nabi menolak, kata Nabi, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia.
Ini Rasul kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat jauh dari ketamakan terhadap dunia. Sahabat tidak menawarkan istana, sahabat tidak menawarkan kasur yang bertingkat-tingkat, sahabat tidak menawarkan rumah yang luas. Sahabat hanya ingin nawarin tempat tidur. Itu pun Nabi mengatakan, "Mali walid dunia." Apa urusanku dengan dunia? Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis yang masyhur tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istri-istrinya dan karena Nabi marah dengan mereka sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal satu tempat gurfah kamar tersendiri ya, sehingga Umar waktu itu kebingungan karena ada isu-isu Nabi telah menceraikan istri-istri beliau dalam hadis yang panjang. Intinya akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta izin pertama tidak diterima, minta izin kedua diterima, akhirnya minta izin ketiga diterima. Kemudian waktu Umar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama Nabi lagi tidur di atas sebuah tikar dan juga memberi bekas di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Umar, maka Umar menangis melihat nabinya seperti itu, tidur di atas tikar sampai tikar tersebut kasar dan membekas di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, "Ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Umar?" Faqala, Umar berkata, "Anta fi hadha wa Kisra wa Qaisar fima hum fihi minan na'im." Ya Rasulullah, engkau seperti ini modelnya. Engkau adalah seorang nabi. Sementara Kisra raja Persia, Kaisar raja Romawi, mereka hidup dalam kemewahan. Maka Nabi berkomentar kepada Umar, "Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab?" Apa kau ragu wahai Ibn al-Khattab? "Ama tardu an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Tidakkah kau ridha bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Ya. Lihatlah bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW rumahnya atapnya sangat pendek. Kalau seorang berdiri di rumah Nabi, kemudian megang atapnya kepegang. Dengan rumah yang sederhana dibangun dari pelepah korma. Ya. Dan rumah Nabi itu namanya hujurat. Jadi rumah Nabi itu dibagi dua. Gurfah tempat Nabi tidur dengan Aisyah, kemudian ruang tamu kecil namanya hujurat. Kalau kita ukur mungkin berapa? Mungkin 4 kali 4. Saking kecilnya Nabi SAW kalau solat malam tidak ada space untuk solat malam, dia harus menyentuh kaki Aisyah supaya Aisyah bisa melipat kakinya supaya bisa Nabi sujud. Kalau Aisyah tidak melipat kakinya, Nabi tidak bisa sujud. Ini rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara rumah kita luas, ya. Tapi kita jarang solat malam. Ya. Mau solat ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, di dapur juga bisa. Kamar ini, kamar anu, pembantu saja kamarnya sendiri. Mau solat di mana-mana bisa, tapi enggak solat masalahnya. Nabi tempat untuk solat tidak cukup. Harus suruh istrinya tidur, tadinya menjulurkan kaki harus dilipat supaya Nabi bisa sujud. Sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana isi rumah beliau. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ra'ainal hilal. Salasata ahillah fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Kami melihat hilal muncul. 2 bulan berturut-turut tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada yang dimasak. Tidak ada yang dimasak. Wa ma ta'amukum ya ummah? Apa yang kalian makan wahai ibunda Aisyah? Kata Aisyah, al-aswadan, korma dan air putih. Itu yang dimakan oleh istri-istri Nabi selama 2 bulan berturut-turut. Tidak ada yang dimasak. Tidak ada gandum yang dipanggang, tidak ada. Hanya korma dan air putih dan mereka bersabar. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ada seorang wanita membawa 2 putrinya mengetuk pintu Aisyah minta makan. Aisyah kasihan, Aisyah cari dalam rumahnya. Cari enggak ada dapat apa-apa, tidak ada simpanan. Tidak ada beras disimpan, tidak ada korma simpanan, tidak ada apa-apa, tidak ada Indomie, tidak ada. Cuma ada 1 butir korma. Maka Aisyah radhiyallahu anha mendahulukan ibu ini diberikan 1 butir korma tersebut kepada ibu ini belah 2 memberikan kepada 2 putrinya. Waktu ada tamu datang menemui Nabi SAW minta dijamu, Nabi suruh sahabat untuk mengecek rumah-rumah istrinya, adakah makanan untuk menjamu tamuku ini? Dicek dari istri pertama sampai istri 9, semuanya menjawab, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai suamiku, tidak ada di rumah kecuali hanya air putih, bagaimana bisa menjamu tamu?
Ini kehidupan Rasulullah SAW. Dia tidurnya di atas tikar. Dan dia berkata, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Maka kita banyak bersyukur, ikhwan dan akhwat. Ibu-ibu terutama. Lihat di rumah, Masya Allah. Rumah berwarna-warni. Sudah bikin dinding, dindingnya dikasih kain lagi. Dapur penuh isinya, kulkas 3. Ya. Dibuka penuh isinya. Kitchen set dibuka, Indomie sekarton, Masya Allah. Duit tabungan ada, ATM ada isinya, ATM suami juga dipegang. Terus masih tidak bersyukur, masih ngomel-ngomel. Ya. Ya. Masih tidak bersyukur. Terus bagaimana mau jadi wanita soleha? Bagaimana menjadi istri soleha? Lihat istri Nabi SAW, wanita-wanita termulia. Mereka sabar dengan kehidupan. Hidup ini cuma sebentar. Makanya Nabi berkata, kalau Nabi melihat sesuatu yang menakjubkan tentang dunia, maka kita dianjurkan berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Anda punya mobil sudah enak, Anda lihat mobil lebih mewah, Anda bilang la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ini mobil cuma sementara. Jangan terpedaya dengan mobil yang indah. Kalau orang merasa dirinya dia cuma sementara di dunia, kemudian dia melihat kehidupan yang mewah, ngapain dia hasad? Anda kemudian misalnya tinggal di Hong Kong, terus Anda lihat mewah, ngapain? Anda mau tinggal cuma sebentar terus balik lagi ke tanah air. Anda hasad kalau pulang ke Indonesia, ternyata tetangga rumahnya mewah-mewah, baru Anda hasad. Tapi kalau Anda pas di Hong Kong, ngapain Anda hasad? Anda akan tinggalkan Hong Kong, cuma sebulan kemudian pulang, ngapain hasad? Lihat orang punya mobil mewah, rumah mewah, wong kita tidak akan tinggal di sini. Kapan Anda boleh hasad? Kalau pulang ke rumah, lihat orang mewah, baru Anda hasad. Nah, Anda hasad dengan orang yang berhasil di akhirat. Anda ingin seperti mereka, yang mereka punya keberhasilan, semangat beribadah, semangat berinfak, semangat menuntut ilmu. Ya. Adapun dunia, maka ini semuanya lah sementara. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan bagi kita semua, ya, bahwasanya kita jangan terpedaya dengan dunia yang hanya sebentar, tiba-tiba kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bisa ada waktu? Berapa menit lagi? Hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, dia akan termasuk dari kaum tersebut. Maksud dibawakan hadis ini dalam bab zuhud wal wara, tentang zuhud dan wara. Artinya apa? Kita disuruh untuk meniru-niru orang-orang yang zuhud dan wara. Pelajari sirah mereka, bagaimana perjalanan sahabat, bagaimana perjalanan para ulama yang zuhud, yang jauh dari dunia. Ya. Saya sampai katakan kepada kawan-kawan saya yang mereka miliarder, saya bilang jangan jangan anda kalau naik pesawat selalu naik bisnis, jangan. Latih diri kita sekali-sekali naik ekonomi. Jangan selalu kita apa yang kita inginkan, makanan enak langsung kita makan terus, kita cari terus. Biasakan juga dengan perkara-perkara yang sederhana. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan itu termasuk daripada keimanan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang dia mampu untuk beli pakaian yang mewah tersebut, dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan berikan dia, ya, pakaian keimanan. Seorang mungkin mampu secara finansial, secara duit dia mampu beli rumah lebih banyak, beli mobil lebih mewah, tapi buat apa? Jangan orang kemudian menyengajakan dirinya selalu hidup mewah, ya. Sehingga akhirnya kalau orang terbiasa dengan mewah, dia tidak bisa menata hatinya. Akhirnya dia menjadi orang yang merasa tinggi, merasa angkuh, ya. Kesombongan masuk dalam diri tanpa dia sadari. Ya. Sekali-sekali kita berjalan misalnya dengan baju yang sederhana. Sekali-sekali kita, ya, naik sama keluarga yang murahan. Sekali-sekali kita makan di warung murahan. Jangan selalu bergaya harus makan yang mewah, harus naik kelas bisnis. Mana zuhudnya? Ya.
Oh, saya kalau safar enggak naik bisnis saya enggak mau. Ya akhi, ente kurus krempeng mau naik bisnis. Kalau saya gemuk wajar harus naik bisnis. Kalau enggak saya setengah mati di belakang. Terus ente harus naik bisnis apa urusan? Enggak harus Anda harus naik bisnis. Kenapa? Kalau Anda naik ekonomi Anda menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita. Seorang sengaja melakukan hal-hal yang sederhana supaya melawan kesombongannya. Punya mobil mewah, sekali-sekali naik motor butut. Sekali-sekali naik sepeda, sekali-sekali jalan kaki, ya. Sekali-sekali kunjungi orang miskin, sekali-sekali makan dengan orang miskin. Sekali-sekali duduk sama orang-orang yang susah untuk menjatuhkan ego Anda. Karena orang yang sudah punya kekayaan, tidak terasa dia akan menjadi angkuh. Makanya hadis ini dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, "Man tashabbaha biqaumin", tirulah orang-orang yang zuhud. Maksudnya demikian. Tirulah orang-orang yang zuhud, yang wara'. Maka Anda termasuk dari mereka. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bersifat umum. Sudah azan belum? Sudah. Sudah azan belum? 2 menit masih cukup. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang tidak boleh meniru kaum yang buruk karena dia akan dianggap termasuk dari kaum tersebut. Karena kalau seorang sudah meniru suatu kaum, ya, dari sisi zahir lama-lama dia akan cenderung kepada kaum tersebut. Contoh, Anda bersafar di suatu keluar negeri, tahu-tahu Anda bertemu di luar negeri dengan orang yang pakainya seperti Anda. Ternyata Anda pakai belangkon, dia juga pakai belangkon. Terus ngomong sama-sama bahasa Jawa. Kira-kira ada kontak batin atau tidak? Ada, ya. Ada kecocokan. Dari kecocokan zahir maka akan timbul saling kecocokan hati. Dan ini Nabi tidak mau. Kenapa kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Karena kita punya al-wala wal bara. Ya. Kita tidak boleh, ya, kemudian bercocok hati dengan mereka, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka musyrikin. Mereka mencela Allah, mereka mengatakan Allah punya anak. Benar kita bermuamalah dengan mereka dengan baik, tapi kita enggak boleh bertasyabuh dengan mereka. Niru-niru mereka. Dan kebanyakan orang yang meniru-niru, kedudukan dia rendah di bawah orang yang dia tiru-tiru. Ya atau tidak? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita masih lanjutkan hadis dari sabda Nabi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka ini hadis ini dari satu sisi ancaman, dari satu sisi kabar gembira. Ancaman yaitu dilarang bagi kita untuk meniru orang-orang yang buruk, seperti meniru orang-orang fasik dari cara gaya mereka, dari cara berpakaian mereka, ya, dari cara bicara mereka, ya. Kemudian juga tidak boleh meniru orang-orang kafir, ya, Yahudi dan Nasrani, dari adat tradisi mereka, dari cara ibadah mereka, karena kita akan digolongkan seperti mereka. Jangankan mengikuti atau meniru-niru mereka dalam sisi peribadatan, bahkan dalam sisi tradisi mereka saja yang itu merupakan ciri khas mereka dilarang. Makanya di zaman Nabi SAW benar-benar serius menyuruh para sahabat untuk tampil beda daripada orang-orang kafir. Seperti sabda Nabi SAW, "Ghayyiru syaiba wa la tashabbahu bil yahud." Kata Nabi SAW, ubahlah warna putih uban rambut kalian, yaitu semirlah. Ya, jangan kalian seperti orang-orang Yahudi yang tidak menyemir rambut mereka. Ini masalah tradisi, bukan masalah ibadah. Tapi Nabi SAW suruh merubah atau menyemir rambut karena orang-orang Yahudi mereka tidak menyemir rambut mereka. Contoh lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Juzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus." Kata Nabi SAW, cukur kumis kalian dan panjangkan jenggot kalian, silsilah orang-orang Majusi. Orang Majusi mereka memanjangkan kumis mereka dan mereka mencukur jenggot mereka. Ya, ini masalah tradisi, tapi Nabi tidak ingin kaum muslimin seperti orang-orang Majusi. Di zaman Nabi orang-orang Yahudi mereka berjenggot. Tetapi ada jenis kelompok musyrikin yang lain itu orang-orang apa? Majusi, ya. Maka Nabi ingin kaum muslimin juga tampil beda daripada orang-orang Majusi, maka Nabi menyuruh mereka menyuruh para sahabat untuk memelihara jenggot mereka. Dan sampai sekarang, ya,
Yang berjenggot hanya orang Yahudi. Adapun Nasara, adapun yang lainnya, apalagi penyembah matahari, kebanyakan mereka tidak berjenggot. Oleh karenanya masih berlaku sampai sekarang bahwasanya jenggot perlu dipelihara sebagai ciri khas orang-orang Islam secara umum. Ya. Nah, kalau perkara tradisi tidak boleh kita menyamai, apalagi perkara ibadah. Ya. Seperti menggunakan alat musik dalam peribadatan, ini benar-benar menyerupai orang-orang Nasara yang merupakan kebiasaan mereka adalah ya menggunakan alat musik dalam tempat-tempat ibadah mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu sisi hadis ini sebagai peringatan, jangan kita meniru mereka, tradisi mereka ya, karena kita akan digolongkan seperti mereka. Dari sisi lain kabar gembira tatkala kita berusaha meniru orang-orang yang saleh, orang-orang yang zuhud. Ya, kita meniru ya bagaimana kegiatan mereka, ya, tradisi mereka, itu menjauhkan diri daripada dunia meskipun kita tidak sampai derajat zuhud seperti mereka. Dalam satu hadis dari hadis Iyas bin Tha'labah radhiyallahu anhu, "Dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman indahu dunya." Suatu hari para sahabat sedang menyebut-nyebut tentang dunia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ala tasma'un? Tidakkah kalian mau mendengar? Ala tasma'un? Tidakkah kalian mendengar? Apa itu? Innal badzadzata minal iman. Innal badzadzata minal iman. Sungguhnya kesederhanaan itu adalah bagian daripada keimanan. Sungguhnya kesederhanaan itu bagian daripada keimanan." Maka seorang berusaha tatkala di dunia ini jangan selalu memakai yang termewah. Jangan selalu membangun rumah yang termewah, beli mobil yang termewah. Sederhana, itu bagian daripada keimanan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka libas wa huwa yaqdiru alaihi tawadhu'an lillah." Barang siapa yang meninggalkan satu model pakaian yang sebenarnya dia mampu untuk membelinya, untuk dia pakai, namun terlalu mewah, dia tinggalkan sebagai bentuk tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min hulil imani yalbasahu min ayyiha syaa. Akhirnya sampai Allah panggil dia di hadapan khalayak, Allah menyuruh dia untuk memakai pakaian keimanan dari mana saja yang dia kehendaki. Jadi hadis ini menceritakan seorang mampu untuk beli baju yang mewah, dia mampu, tapi dia tidak mau. Karena orang pakai baju mewah, zahir yang mewah, itu akan menumbuhkan kesombongan dalam hatinya tanpa dia sadari. Saya sering sampaikan, kalau orang punya mobil mewah, harganya 1 miliar lebih, ya bisa jadi dia tidak sombong, tapi sangat mungkin dia jadi sombong. Apalagi dia lewat di kampung ya. Terus dia buka kaca sambil Assalamualaikum. Itu sangat mudah untuk sombong. Tapi kalau dia naik sepeda, dia pasti tawadhu, terpaksa tawadhu. Bagaimana lagi? Naik sepeda ya. Ya. Orang naik motor mewah, sangat mungkin dia untuk sombong, sangat mungkin. Jangan dibilang saya tidak sombong. Saya bilang mungkin dia tidak sombong, tapi sangat mungkin dia sombong. Sedangkan baju saja bisa bikin orang sombong. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memuji orang yang meninggalkan baju yang mewah, karena hal itu berbahaya bagi hatinya. Ya, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi motor, apalagi mobil. Ya. Apalagi mobil, rumah yang mewah juga bisa bikin orang apa? Sombong. Mau dia tidak, hati ini lemah. Hati ini lemah. Dia mau tidak sombong, kesombongan terus masuk dengan sendirinya. Ya, memang ada, saya tahu teman saya orang kaya raya, tapi dia tidak sombong, tapi dia modelnya biasa. Itu setelah dia sudah lama kaya. Kalau orang baru belajar kaya, baru mau kaya, biasanya pamer-pamer. Saya punya kawan, sangat sederhana, orangnya miliarder ya. Ya, pegawainya ada ya, 1.000 lebih lah. Untuk menggaji pegawainya saja dia pernah bilang sama saya, sebulan dia bayar 10 atau 5, saya lupa, 10 atau 15 miliar untuk gaji pegawainya. Ya. Tapi kalau antum lihat dia sangat sederhana ya. Ya. Sampai dia cerita, dia pernah pergi ke kantor mau ketemu dengan bos orang, ya. Satpamnya kira ini supir. Kira dia supir karena dia sangat sederhana. Dia tidak marah-marah disangka supir, dia santai aja. Setelah disangka supir, bosnya itu ngomel-ngomel sama satpamnya, "Oh, maaf Pak, maaf." Dikira supir, sangat sederhana. Saya bilang, "Pak, gimana Pak?" Dia bilang, "Ya Ustaz Firanda, dulu ada zaman dulu saya awal-awal saya ingin menunjukkan pada kerabat saya, ingin menunjukkan kepada tetangga kalau saya berhasil. Karena zaman sudah lewat gitu, ngapain saya tunjukin lagi?" Ya, hidup sederhana.
Makanya seorang mungkin dia mampu beli mobil mewah, dia tidak setiap yang dia mau dia harus beli. Dia tidak sadar ternyata akhirnya keimanannya mulai mengendor, kesombongan mulai masuk dalam hatinya. Lama-lama dia cinta dengan dunia, akhirnya tersibukkan dengan dunia. Dalam hadis disebutkan seorang bersisir di zaman dahulu seminggu sekali sudah cukup zaman dahulu. Ya. Memang sekarang orang sisir pagi sore malam sisirnya. Seakan-akan dia terlalu perhatian terhadap penampilan. Ya. Kita hidup bukan perhatikan penampilan. Ini bukan bertentangan dengan hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah suka keindahan. Tidak. Keindahan tidak harus dengan kemahalan. Saya ulangi, keindahan tidak harus dengan kemahalan. Nah, hati-hati anak-anak. Sekarang kita hidup mewah, anak-anak kita biasakan dengan yang mewah, dengan barang-barang mahal. Sejak kecil kita sudah tanamkan kesombongan pada dirinya, hati-hati. Hati-hati, ya. Ya, akhirnya kita sombong, anak-anak sombong, suka pamer, orang tua suka pamer, anak lebih suka pamer lagi. Nah, itu berbahaya. Ya, kita berikan kesenangan pada anak, tapi jangan sampai pada tingkatan kemewahan, karena itu memupuk kesombongan sedikit di sini dalam diri kita. Baik, demikian saja hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita bersama kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Teman saya hobinya baca buku agama tapi malas kajian. Mungkin ustaznya enggak enak, dia enggak mau, dia lebih senang baca buku. Bagaimana hukumnya seperti ini ustaz? Ya, kita bilang buku agama rajin baca buku itu bagus. Tetapi dengan menghadiri pengajian, ya ada hal-hal yang menghemat energi kita. Terkadang buku yang tebal ustaz cuma sampaikan dalam beberapa waktu dan itu langsung masuk dalam hati kita. Beda kalau kita baca dan kita mendengar. Ya, ada hal-hal yang mungkin kita memahaminya sulit. Kita mendengar ustaz itu menjelaskan cuma 5 menit kita paham, oh maksudnya begini, seperti itu. Ya, jadi dia gabungkan dua-duanya. Dia tetap baca buku agama sambil kemudian ikut ngaji. Karena kalau orang tidak belajar langsung dengan guru, terkadang dia otodidak, akhirnya dia bisa jadi salah paham dan sangat mungkin salah paham, atau dia baca buku-buku yang tidak benar, akhirnya dia menyimpang pemahamannya. Bagaimana jika kita memiliki istri yang masih bekerja di kantoran, yang terkadang istri sering menghadiri rapat kerja atau diskusi di mana hanya berdua dengan laki-laki, seperti dalam ruangan atau suka diajak makan siang, dan suami tidak ridha. Bagaimanakah solusinya? Disuruh berhenti. Kalau sampai seperti ini, apa anda ridho istri anda ngobrol sama laki-laki berdua, makan siang bareng lagi? Ya Allah, anda tidak punya rasa cemburu? Jangan, tidak boleh. Kalaupun dia harus bekerja, maka harus dengan yang syar'i. Jangan saya berdua-duaan, ngobrol berdua dalam kantor. Ya. Jangan. Ya. Anda harus tunjukkan anda cemburu. Tidak boleh seperti ini, haram seperti ini. Afwan, anda pernah lihat ada ustaz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkurban dengan 70 ekor onta. Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk bikin rumah mewah, untuk belikan mobil mewah, untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi SAW, Nabi yang suruh kita tadi kalau mampu beli baju mewah tinggalkan, Allah akan gantikan dengan baju keimanan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas. Tidak stabil ekonomi Nabi SAW. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam ghanimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bagi Nabi dunia itu sangat ringan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Ya, kalau seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir syarbatama, seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir. Karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir. Ya. Maka dunia ini kalau kita miliki, jangan jadi tujuan, tapi sarana untuk meraih akhirat. Antum punya duit, sedekahkan. Ya, bantu orang tua, bantu fakir miskin, bantu dakwah. Ya, ente mati enggak bawa apa-apa. Ya. Saya sampai sampaikan di Arab Saudi kalau orang meninggal tidak ada harta yang dia bawa.
Kenapa? Karena penyelenggaraan jenazahnya pun gratis, kain kafannya pun gratis. Apa yang dia bawa? Enggak ada. Harta dia kumpulkan selama ini dia tidak bawa sama sekali. Tapi kalau harta tersebut dia rubah jadi amal soleh, dia bawa dalam kuburannya. Maka subhanallah, terkadang seorang dia cari dunia ya. Numpuk-numpuk harta, kerja siang malam dia kumpulkan harta. Dia tidak nikmati dunia kecuali sedikit. Waktu dia untuk menikmati dunia yang dia sudah bangun rumah mewah, sudah beli cuma sebentar. Waktu dia habis untuk ngumpulin. Sebagian orang seperti itu. Siang malam kerja, waktu dia senang-senang cuma sedikit. Ada bisnis baru, dunia saja tidak dia nikmati, apalagi di akhirat tidak dapat. Ya. Maka seorang hidup yang ya ada buat dia oke, buat anak-anak siap, dia sudah simpankan tabungan, dan ada buat dia di akhirat. Benarkah 10 Muharram adalah hari anak yatim? Tidak benar, tidak ada anjuran khusus bahwasanya 10 Muharram adalah hari anak yatim. Yang dianjurkan dalam syariat 10 Muharram adalah berpuasa. Kalau kita ingin beramal saleh, bersedekah, maka itu secara umum. Tidak dikatakan itu hari anak yatim. Anda ingin bersedekah pada hari tersebut, ini hari yang mulia, Anda ingin beramal saleh, enggak ada masalah, tapi jangan mengkhususkan bahwasanya 10 Muharram adalah hari anak yatim. Karena saya dengar sebagian ada yang mengatakan ini khawatir ini ada terpengaruh dengan orang-orang yang menyimpang, yang menyatakan bahwasanya tatkala itu Husain terbunuh dan banyak ahlul bait terbunuh sehingga anak-anak mereka menjadi anak yatim. Kalau ada begini-begini ada terpengaruh dengan Syiah namanya. Ya. Tapi intinya tidak ada dalil menunjukkan bahwasanya 10 Muharram adalah khusus hari anak yatim. Ustaz mohon jelaskan mengenai hadis. Intinya hukum asal makanan adalah halal sampai diketahui keharamannya. Ini bukan hadis, ini kaidah. Hukum asal segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Benar. Kalau kita bicara kaidah, selama kita tidak tahu haram, kita boleh makan. Tapi kalau kita ragu, kita tinggalkan, itu wara'. Wara' bukan karena haram, tetapi karena meninggalkan keraguan. Nabi SAW mendapati korma yang jatuh, maka beliau ambil, beliau bersihkan, beliau mau makan. Tiba-tiba beliau tidak jadi, beliau khawatir ini korma sedekah. Karena Nabi tidak boleh makan korma sedekah. Padahal belum tentu ini korma sedekah. Seandainya Nabi makan, maka ini halal hukum asalnya, karena ini adalah korma yang jatuh, yang sudah dibuang oleh orang, sudah tidak akan dicari lagi, cuma satu butir. Daripada terbuang nikmat Allah, maka Nabi bersihkan, Nabi makan. Kalau Nabi makan, Nabi tidak berdosa. Tapi Nabi tinggalkan karena wara', faham? Ya, meninggalkan satu yang dia ragukan. Seandainya Nabi makan tidak berdosa, tapi dia tinggalkan karena wara'. Ustaz, saya seorang perempuan yang dipoligami. Atas persetujuan istri pertama, kami dinikahkan. Saat pernikahan kami sudah 1 tahun, dalam proses perjalanan pernikahan kami, istri pertama minta cerai. Karena ternyata tidak ikhlas dan berkali-kali minta cerai. Pertanyaan saya, bersalahkah, berdosakah apabila suami saya menceraikannya? Saat ini sudah didaftarkan gugatan. Atau tetap pertahankan pernikahannya, meskipun sudah banyak terjadi kemudaratan dalamnya. Suami sudah tidak tahan dengan kelakuan akhlak istri pertamanya. Sampaikan kepada suami, sabar ya. Demikianlah biasanya kalau ada pernikahan poligami yang menderita istri pertama. Dia tidak terbiasa terbagi harinya, tidak terbiasa terbagi uang jajannya, tidak terbiasa terbagi ciumannya. Dia tidak terbiasa. Maka suami harus bersabar ya. Kecuali kalau sudah mudarat luar biasa ya. Saya sampaikan bagaimana tatkala Ibrahim menikah dengan Hajar. Kemudian Hajar punya anak. Ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri pertama. Timbul kecemburuan. Sampai Sarah ingin melukai Hajar. Tapi Ibrahim tidak marah kepada siapa? Kepada istri pertamanya Sarah. Karena memang wanita susah untuk menutupi kecemburuannya. Ya nasihati kepada istri pertama. Coba suaminya merubah sikap. Ya, karena saya rasa kuncinya di suaminya. Masih sering saya bilang, orang yang berpoligami itu suaminya harus hebat. Ya, agar dia bisa menaklukkan kedua-duanya, ya, sehingga dia menjadi serigala di antara dua kambing, ya. Bukan menjadi kambing di antara dua serigala. Jadi harus hebat, sabar. Bukan sini kemudian istrinya minta cerai, kemudian dia kabulkan, enggak. Meskipun istrinya mengatakan kalau kamu jantan ceraikan saya. Justru kalau ente ceraikan dia, ente betina bukan jantan ya.
Jantan itu harus berpikir panjang. Ini istri pertama punya banyak jasa. Istri pertama dulu mengizinkan saya nikah kedua. Ya sabar, tunggu dulu ya. Jangan langsung mudah menceraikan. Maksud saya kecuali dalam kondisi mungkin istri pertamanya mau bunuh, mau apa, minum racun, itu lain cerita ya. Jadi maksud saya selama coba suaminya merubah sikap, dan istri kedua tolong Anda sebagai istri kedua tolong motivasi suami untuk kembali baik kepada istri pertamanya dengan memberikan mungkin mengalah atau sebagian hadiah ya agar bisa kembali dengan baik ya. Buat apa membangun rumah tangga kedua dengan menghancurkan rumah tangga yang pertama? Kita ingin punya dua rumah ya. Bukan rumah kedua dibangun, rumah pertama dihancurkan. Nah, kalau rumah kedua berhasil dibangun bisa tambah rumah tiga dan rumah empat. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.